Ya, pertanyaan ke-100. Ya, pertanyaan ke-100. Yang pertama adalah saat ini kenapa tartib nuzul ini berbeda urutannya dengan mushaf dalam Al-Quran? Ya, jadi perlu saya tegaskan, jangan salah paham, terutama bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti kajian sejak awal. Oke, baik di Bogor, di Bandung maupun di berbagai tempat. Anggap saja model kajian ini pendekatannya tidak umum, barulah gitu. Nah, ini yang perlu saya tegaskan Bapak Ibu. Mau tartib nuzul, mau tartib mushaf, dua-duanya bukan ijtihad sahabat. Selangi, mau tartib nuzul, contoh At-Thariq di urutan 36, tartib nuzul 85 di mushaf, itu bukan ijtihad sahabat. Dua-duanya berdasarkan wahyu yang disebut dengan tauqifi, yaitu wahyu. Berarti Nabi menerima urutan turun dan Nabi yang menyuruh kepada sahabat saat ditulis dalam mushaf. Sudah? Oke, jadi perbedaan ini kehendak syariat, kehendak ilahi, bukan kehendak Nabi dan apalagi sahabat. Nah, yang digali apa tujuannya dan hikmah gitu, Pak. Banyak aspek, Pak. Nah, saya ulangi kembali apa yang pernah saya sampaikan. Jadi yang membedakan dua-duanya wahyu, yang membedakan tujuan, terutama dari sisi dakwah dan tarbiyah. Contoh sederhana, dari sisi tarbiyah, oke, adanya tahapan baik bagi Nabi maupun sahabat. Terbayang Bapak Ibu, setiap kali Nabi menerima wahyu Qur'ani, sekiranya Nabi sedang berada di atas onta, ontana ngedeprek. Terbayang kalau diturunkan sekaligus. Dah, kalau Nabi dalam suasana suhu dingin saat menerima wahyu Qur'ani berkeringat, padahal suhunya dingin. Betapa beratnya menerima wahyu itu, sehingga benar ketika Quran mengatakan bahwa amanah Quran ini sempat ditawarkan kepada gunung, kepada bumi, kepada laut. Mereka enggan, hanya manusialah yang menerima. Jadi itu dalam kerangka apa? Namanya taisir, kemudahan. Disebutnya graduasi atau tadaruj gitu. Ya Bu? Nah, itulah diantara tujuan. Dari sisi apa? Kemudahan membentuk pemahaman, pemikiran. Sementara dalam konteks tartib mushaf, tujuannya itu menampilkan susunan. Jadi kalau tartib nuzul ada nuansa konteks, kesejarahan, nilai tarbiyah. Sementara tartib mushaf penekanannya lebih kepada aspek lahiriah, lebih kepada estetikanya, lebih kepada tampilan yang bahasa kita membentuk nadom Quran, susunan Quran yang teratur, indah dan menyeluruh, yang tidak bisa didapatkan kalau dengan tartib nuzul, karena tercecer kan. Kalau satu mushaf langsung terbaca semua. Itulah diantara tujuan yang saya sebut dengan aksentuasi titik tekan. Dua-duanya sama-sama wahyu, bukan ijtihad, bukan kreasi dari sahabat, tapi penekanan tujuan yang membedakan. Yang itu lebih kepada tadi tahapan dakwah dan tarbiyah. Sementara dalam konteks tartib mushaf penekanannya ada pada menyusun keteraturan susunan tematik dan keindahan sistematika dalam mushaf.
Begitu.